Vaksin virus corona asal China, Sinovac, telah sampai di Indonesia dan siap uji klinis tahap 3. Uji klinis ini untuk mengetahui efektivitas dari vaksin Sinovac dalam melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Target pengujian ini diprediksi berjalan selama 6 bulan dan sebelum diproduksi massal pada kuartal 1 tahun 2021. Bagaimana memastikan vaksin ini aman serta mampu membentengi kita semua dari infeksi virus COVID-19 serta prediksi terkait produksi massal dan distribusi vaksin sampai ke masyarakat. Untuk membahas topik ini, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio lewat sambungan Zoom. Yang pertama ada Corporate Secretary Bio Farma Bambang Herianto. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mas Ferdi. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah bergabung dengan kita malam ini. Lalu ada Ketua Satgas COVID-19 Prof. Zubairi Jurban, staf sus. Selamat malam Prof. Selamat malam Mas Ferdi ya. Ya, terima kasih Prof sudah bergabung dengan kita. Dan staf sus Menteri BUMN Arya Sinulinga. Selamat malam Bang Arya. Selamat malam juga, kawan-kawan juga semua. Terima kasih Bang Arya sudah bergabung dengan kita. Saya langsung ke Bang Arya aja. Kalau gitu, Bang Arya saya bisa katakan kalau ini adalah kabar baik ya. Ini masa depan untuk penanganan kasus infeksi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah mendatangkan vaksin dari Tiongkok begitu. Bagaimana sih Bang menjawab pertanyaan publik terkait hal ini? Apa yang kemudian bisa kita harapkan dengan upaya pemerintah ini? Yang pasti gini ya, pemerintah itu membuat vaksin ini ada pertama adalah dari dalam negeri ya. Oke. Ini ada kerjasama dengan Eijkman. Ya, kemudian karena memang ini adalah virusnya epidemi ya terhadap dunia, maka kita juga membuka diri terhadap kalangan internasional. Ya, dan sampai hari ini sebenarnya ada 3 lembaga internasional yang bekerja sama dengan kita. Yang pertama ada WHO juga. Oke. Kemudian ada dari CEPI. Kemudian yang ketiga ada dari Sinovac. Ada juga kemungkinan masuk juga dari Australia. Ya, dari Australia juga masuk dan ini kita lagi ini. Nah, jadi karena ini bersifat mengglobal masalahnya gitu dan virusnya gitu ya, maka kita mana yang terlebih dahulu bisa kita hasilkan, dan itu yang kita secepatnya juga kita akomodir gitu. Tapi tidak meninggalkan uji coba yang dilakukan juga oleh kawan-kawan di dalam negeri. Oke, itu yang akan saya tanyakan Bang. Apakah uji coba di Indonesia dengan vaksin yang didatangkan dari luar ini memiliki platform yang sama sehingga kemudian ini akan bisa berjalan beriringan begitu? Platformnya berbeda ya. Yang saya tahu itu berbeda kabarnya. Jadi kalau dari Sinovac ini kan dia memang mengambil dari virus corona yang memang utuhnya gitu. Oke. Jadi itu yang diambil oleh teman-teman dari Sinovac. Mereka udah bikin tahap 1 dan tahap 2 di Cina. Dan mulai sekarang dicoba untuk massal sampai 1.500 sampai 2.000 orang yang akan dicoba. Tapi itu pun semua prosesnya harus yang uji klinis yang ketat juga di Indonesia gitu. Oke. Jadi dari laporan yang kami terima itu ya, bahwa ini juga yang pertama kan kita dari Bio Farma ya akan menyerahkannya kepada teman-teman di Fakultas Kedokteran Unpad. Oke. Kalau nanti uji klinisnya oke, baru kita coba uji klinis secara umum. Jadi tapi ini berbeda. Jadi yang Sinovac ya Sinovac, yang dari Eijkman sih Eijkman juga. Kita jangan masing-masing kita jalan aja. Gitu. Oh oke. Artinya nanti mana yang lebih dulu begitu ya untuk bisa menghasilkan? Iya, kan ini kan penyakitnya berbahaya bagi manusia gitu. Mau nggak mau ya kita harus mengambil langkah mana yang lebih cepat ya itu yang kita ambil juga gitu. Tapi tidak meninggalkan yang lagi berjalan juga. Gitu. Oke, berarti yang di Indonesia tetap berjalan sebagaimana mestinya begitu ya, Bang Arya ya. Oke, kalau gitu saya ke Prof. Zubair. Prof, bagaimana kemudian memahami ini kabar baik ini perlu disampaikan ke masyarakat. Tapi kemudian masih ada uji klinis tahap 3 yang harus dijalankan, Prof. Ini
maksudnya apa nih Prof? Apakah kemudian ini sebentar lagi atau ini akan masih cukup lama, ada tahapan-tahapan lagi, mekanisme lagi yang harus dilakukan sehingga kemudian ini confirm akan diproduksi secara massal begitu. Bagaimana memahami ini Prof secara sederhana? Prinsip utamanya adalah vaksin ini baru bisa dimanfaatkan ke masyarakat luas bila sudah terbukti di uji klinik tahap 3 yang akan dikerjakan di Bandung, dan vaksin yang sama saat ini sedang dikerjakan, jadi sudah mulai dikerjakan di Brasilia, dan saya kira juga sebentar lagi akan dikerjakan di Bangladesh. Jadi kita menunggu hasilnya. Belum tentu berhasil, namun juga belum tentu gagal. Jadi nanti bagaimana mekanisme uji klinis ini, bagaimana teman-teman nanti di Unpad melakukan ini Prof? Maksudnya kan nanti juga ada mencari 1.620 relawan begitu. Bagaimana kemudian memastikan tahapan-tahapan ini memang sesuai dengan jalurnya begitu? Ya, ini memang sudah tahapannya sekarang ini. Jadi misalnya kalau di Brazil sedang berjalan targetnya 9.000 orang relawan. Jadi mungkin gambaran umumnya begini, vaksin itu mula-mula diproduksi di laboratorium, kemudian oleh laboratorium ini diperiksa, kemudian ada uji hewan itu yang namanya preklinik. Kelompok kedua kemudian uji klinik tahap 1, 2, 3 dan di-approve. Tahap 1 adalah untuk uji safety, apakah virusnya, apakah vaksinnya nanti aman atau tidak. Tahap kedua untuk uji baik safety maupun juga keamanan dan dosisnya. Pada tahap 3 apakah efektif tidak, dan efektifnya tidak harus 100%. Ini supaya awam juga tahu nanti mensikapi hasilnya. Jadi FDA Amerika menstandarkan bahwa hasil yang 50% memberi perlindungan itu dianggap cukup. Jadi tidak harus 100% berhasil memberi perlindungan pada negara. Oke, Prof, ini juga artinya tidak akan mengganggu bagaimana produksi vaksin yang sedang diteliti juga di dalam negeri ya, Prof ya? Oh tidak, jadi saat ini sebagai gambaran yang ada di laboratorium itu yang preklinik itu sudah ada 140 lebih. Yang tahap 1 ada 19, tahap 2 ada 13, fase 3 ini sudah ada 4 vaksin. Jadi memang kita ingin lebih cepat, dunia semuanya ingin yang lebih cepat vaksin yang terbukti bermanfaat. Tapi syaratnya harus aman dan efektif. Oke, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, masyarakat tentu ingin mendapatkan kepastian bagaimana kemudian setelah uji klinis ini berhasil, koordinasi untuk memproduksi ini secara massal, Bio Farma bagaimana tantangannya nanti dan sampai ke masyarakat. Tapi dijawabnya nanti Pak Bambang. CNN Indonesia Newscast sudah kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya langsung ke Pak Bambang. Pak Bambang masih dengan kita, Pak? Ya, Pak Bambang masih dengan kita ya, Pak ya? Oh iya, masih. Ya, Pak Bambang tadi sudah dijawab oleh Bang Arya dan juga Prof Zubair bahwa kemudian ini adalah kerja pemerintah untuk memastikan bahwa vaksin ini nanti setelah diuji klinis ini akan diproduksi secara massal. Tumpuannya ini sekarang ada di Bio Farma nih. Bagaimana kemudian bisa menjawab harapan-harapan dari masyarakat bahwa usai diuji klinis kemudian vaksin ini bisa didistribusikan ke masyarakat secara massal begitu Pak Bambang? Iya. Ya tentu kita semua berharap ya bahwa nanti uji klinis fase 3 ini bisa berjalan lancar dan memberikan hasil yang baik atau memenuhi syarat sebagai vaksin yang siap digunakan atau didistribusikan, dipakai oleh seluruh masyarakat. Ya kita berdoa mudah-mudahan uji klinis fase 3 ini bisa lancar Mas, karena sebetulnya uji klinis fase 3 ini bagian dari pengembangan vaksin itu sendiri, jadi bisa juga gagal. Tadi Prof Zubairi juga sudah sampaikan betul bahwa ini masih bisa positif atau negatif ya.
tentu Bio Farma kami sebagai BUMN yang bergerak di bidang biological product, saat kandidat vaksin ini sudah lulus uji fase 3, kami tentu akan menyiapkan fasilitas produksinya, Mas. Jadi kapasitas dan fasilitas produksi kita siapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional atau kebutuhan pemerintah. Nah, untuk saat pertama kita siapkan sekitar kapasitas untuk 100 juta dosis. Oke. Nanti ke depan diharapkan tahun depan ya sambil berjalan ini kapasitas ini bisa kita naikkan sampai dengan 250 juta dosis. Demikian. Jadi hitung-hitungannya sudah dirancang dari sekarang ya, bagaimana kemudian berapa banyak nanti yang akan diproduksi jika kemudian ini akan berhasil diuji secara klinis tahap ketiga itu ya Pak Bambang ya? Iya betul, kita harus siapkan semuanya. Oke, artinya kemudian ini sangat bergantung bagaimana uji ini berhasil atau tidak. Saya ke Prof. Zubair. Prof, kalau kemudian ini sangat bergantung dengan hasil dari uji klinis ini, ada sih tidak Prof kemungkinan tadi yang Anda sampaikan bahwa ada kelemahan-kelemahan atau mungkin juga kalau dari bahasa uji kimia atau uji fisikanya galur-galur soal virus ini juga akan berbeda dengan apa yang diteliti di Cina dengan yang jenis virus di Indonesia ini. Memahami ini bagaimana Prof? Karena ini mungkin akan bisa dijadikan satu kelemahan juga mungkin oleh para penguji gitu. Ya itulah karena itu pada tahap 3 ini memang uji kliniknya dikerjakan di banyak negara untuk melihat efikasinya apakah efektif tidak buatan Cina ini di Cina maupun di Bangladesh maupun di Indonesia dan juga di Brazil. Kalau di 4 negara itu kemudian berhasil dibuktikan efektif dan aman, maka akan produksi massal. Hanya kalau boleh saya ingin tanya juga pada Bio Farma, yang diproduksi oleh Indonesia nanti itu yang buatan Cina atau yang buatan Eijkman atau bisa dua-duanya? Nah tuh, Pak Bambang mungkin bisa dijawab. Terima kasih Prof. Untuk yang jelas bahwa kapasitas kita tadi di 250 ini untuk total Prof. Jadi nanti yang pertama kali siap tentu yang dari Sinovac ya. Sinovac nanti kita produksi. Paralel kalau memang dari Eijkman juga siap segera, itu bisa juga kita produksi secara bersamaan. Tapi kelihatannya yang Eijkman kan ini masih cukup apa ya? Ini agak jangkanya agak lebih lama gitu, sekitar 2022 kalau nggak salah sampai 2023. Oke. Tadi sebetulnya ini bagus karena rupanya sudah ada perjanjian kita boleh memproduksi sendiri buatan Cina ini. Saya pikir tadinya kita harus beli. Oke. Nah. Ya. Oke, saya kalau untuk urusan beli harga ini saya langsung ke Bang Arya aja kalau gitu Bang. Kalau nanti kemudian ini sampai ke masyarakat begitu, mekanisme harganya bagaimana? Apakah nanti gratis ditanggung pemerintah atau harganya mungkin disesuaikan dengan jenis vaksin yang sudah ada saat ini yang terjangkau begitu, atau bagaimana nanti mengaturnya ini Bang? Ini yang perlu saya akan sampaikan pertama adalah Bio Farma ini termasuk perusahaan yang dipercaya oleh lembaga-lembaga riset di dunia gitu untuk urusan vaksin. WHO aja minta bikin vaksinnya ke Bio Farma gitu. Oke. Jadi wajar juga kalau Sinovac akhirnya menggandeng Bio Farma untuk membuat vaksinnya. Jadi kalau tadi hanya agen paket penjualan, saya rasa bukan Bio Farma. Saya rasa Prof juga tahu lah bahwa kemampuan dari Bio Farma lebih daripada itu. Negara-negara banyak yang minta, negara lain minta banyak untuk ikut juga. Tapi memang Bio Farma salah satu yang dipercaya gitu. Oke. Jadi itu satu. Yang kedua mengenai harga ya, nah ini nanti tentunya ada mekanisme tersendiri lah gitu ya. Soal pemerintah akan menggratiskan atau apa itu juga nanti pasti pemerintah punya hitung-hitungan dan kebijakan juga nanti itu. Oke. Tapi sih saya berharap di samping itu bisa terjangkau oleh masyarakat gitu ya. Kemudian kita juga bisa ekspor. Karena Singapura, Thailand tuh pasti nggak ada itu vaksinnya. Oke.
Oke, Kita inilah ya, Vietnam nggak punya vaksin pasti, karena mereka nggak punya. oke, kalau Seperti Kaliber Bio Farma gitu. Oke, kalau Bang Arya sudah ngomong begitu, sudah ada jaminan begitu bahwa nanti di masyarakat bisa dimudahkan lah begitu ya untuk mendapatkan vaksin ini begitu ya Bang ya? Ya kalau bagi kalangan kita yang mampu lah bisa lah belilah ya, masa nggak bisa mampu pakai itu. Oke. Tapi kalau untuk masyarakat bawah ya pasti ada pertimbangan tertentu dari pemerintah. Bang, pertanyaan selanjutnya yang menjadi prioritas nanti untuk vaksin ini digunakan atau diterapkan siapa nih? Saya rasa seperti yang sampaikan kemarin oleh Pak Menteri juga ya, dan Pak Jokowi juga, bahwa yang pasti adalah tenaga medis. Oke. Itu jadi prioritas pertama untuk divaksin lah. Kemudian daerah yang memang merah, Oke. itu juga prioritas untuk diberikan vaksin. Kemudian ini yang rentan, yang artinya punya penyakit bawaan. Kita kan tahu bahwa corona ini memang rentan terhadap orang yang bawa penyakit bawaan. Oke. Itu mereka adalah orang-orang yang memang saya rasa jadi prioritas kita untuk nantinya diberikan vaksin yang pertama ketika vaksin sudah ada. Oke Bang. Gitu. Saya ke Pak Bambang terakhir singkat saja Pak. Begitu sudah uji klinis selesai diproduksi massal, langsung diedarkan ke masyarakat? Oh ya nggak begitu Mas. Oh nggak begitu? Tentu kan ini masih dalam proses pengembangan ya. Oke. Jadi nanti setelah ini selesai, kita harus melakukan perizinan ke Badan POM untuk mendapatkan izin edar. Oke. Jadi ini juga ada sedikit kesalahan persepsi di masyarakat bahwa yang datang vaksin ini bukan vaksin yang mau langsung disuntikan ke seluruh masyarakat. Ini masih bagian dari pengujian ya. Nanti ketika ini selesai, datanya dilengkapi, datanya sudah dikumpulkan, kita harus submit ini ke badan atau regulator nasional, ke Badan POM untuk mendapatkan izin edar. Selama itu izin edar belum dapat, belum bisa dipakai itu, Mas. Oke. Paling tidak ini menjadi masa depan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, penyembuhan bagi para yang sakit saat ini masih terus berjuang untuk melawan infeksi, dan tentu saja dengan adanya vaksin ini juga tentu akan terus menurunkan tingkat infeksi atau penyebaran virus ini di tengah masyarakat yang kita tahu sampai saat ini masih cukup tinggi. Terima kasih untuk narasumber saya sudah bergabung malam ini. Mohon maaf karena memang waktu kita terbatas sekali. Prof. Zubair, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih. Bang Arya, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Kita tunggu kabar baik ini bersama-sama setelah uji klinis soal vaksin ini selesai dilakukan oleh pemerintah. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda, tetap bersama kami.